Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul imtihan. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para orang tua yang hadir, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM, Masjid Jami, Al-Ittihad, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan, kita ucapkan kecuali puji dan syukur kita kepada Allah atas bermacam-macam karunia, dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita, baik kaitannya ibadah yang fardu, yang sunnah, ataupun ibadah yang kaitannya hablum minanas hakul adami, semuanya insya Allah sebagai amalan yang menjadi wasilah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, Nabi pemimpin umat dunia sampai akhirat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sayang kepada umatnya, yang kita termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Umat Nabi itu termasuk orang yang memperoleh doa dari Nabi Muhammad, karena Nabi minta jangan sampai ada umatku satupun yang masuk dalam nerakanya Allah. Jadi harapan Nabi Muhammad semua umatnya menginginkan masuk surganya Allah, karena yang namanya neraka itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu tempat yang termasuk ditakuti, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, walaupun beliau dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu manusia yang dimaksud, yang tidak punya salah dan dosa, yang mendapatkan jaminan dari Allah. Para Nabi dan Rasul termasuk aulia Allah, para syuhada, para siddiqin, para salihin, itu orang-orang yang mendapatkan jaminan memperoleh surganya Allah. Ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin itu termasuk orang yang memperoleh nikmat dari Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia ini Allah ciptakan makhluknya berpasangan. Ada siang, ada malam. Kalau Allah ciptakan siang terus nggak nyaman Pak, apalagi musim panas. Ini sekarang ini mohon maaf yang rahimakumullah, menurut penelitian panas saat ini mencapai 39 derajat. Panas nih. Ya. Jadi kalau keluar nih jam 12, ya Allah, panasnya terasa betul. Udah kalau malam panas juga gerah. Ya. Kapan turun hujan? Kayaknya hujannya jauh banget. Ada doa yang rahimakumullah supaya turun hujan. Ini saya udah praktekin dulu Pak di pesantren. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'am midro. Ya Allah, turunkan kepada kami yaitu hujan yang deras supaya membawa manfaat bagi kami. Kalau dibaca doa itu biasanya langsung tuh Pak, ada awan. Dan awan itu tanda-tanda bakal ada hujan. Kalau udah mulai gelap. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'am midro. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'am midro. Itu jadi puji-pujian itu para santri di lagu ini Pak. Allahu ya karim anzil alaina, Allahu ya karim anzil alaina minas samai ma'am midroro. Langsung tuh Pak dulu hujan. Ya. Tapi kalau bisa jangan 1, 2, 3 orang yang baca ini. Kalau bisa sekampung sama-sama istisqa dulu. Dulu pernah terjadi hadirin di zaman Nabi Musa. Enggak hujan-hujan. Nabi Musa ngumpulin tuh kaumnya di lapangan. Kata Nabi Musa, kita minta sama Allah. Karena sesungguhnya yang bisa nurunin hujan dari langit itu Allah. Ada malaikat yang tugasnya membagi rezeki, di antaranya adalah malaikat yang menurunkan hujan adalah malaikat Mikail, pembagi rezeki. Jadi hujan itu rezeki Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikumpulkannya oleh Nabi Musa. Nabi Musa dikasih tahu sama malaikat Jibril yang hakikatnya dari Allah. Kata malaikat Jibril, ya Musa, kenapa enggak turun hujan? Lama kemarau panjang. Dikasih tahu malaikat Jibril, di antara umatmu ini ada salah satu yang dia memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu juga ada efeknya, ada pengaruhnya, bisa menjauhkan rahmat dari Allah. Maka akhirnya kaget malaikat Nabi Musa, kaget diinformasikan nama malaikat Jibril, ternyata ada kaumku, umatku nggak banyak, salah satu aja di lingkungan, di masyarakat ada orang yang berani memutuskan tali silaturahim. Itu adalah penghambat diturunkannya rahmah dan barokah. Kata Nabi Musa, tolong kaumku sebelum kita minta sama Allah, ini ada penghalang doa kita susah diangkat ke langit. Coba jujur, adakah kalian yang memutuskan tali silaturahim? Gak ada yang tunjuk tangan Pak, malu karena banyak orang. Kata Nabi Musa, kenapa diam? Gak ada yang jujur.
Ini kalau nggak ada yang jujur, nggak ada yang ngaku, nggak bakal turun hujan. Akhirnya tadi seorang keponakan sama bibi dia jujur. Bibinya tunjuk tangan, keponakannya tunjuk tangan. Saya ya Nabi Musa. Saya ya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, situ siapa? Saya bibinya dia. Kata dia, itu juga keponakan saya. Jadi masih saudara. Kenapa memutuskan tali silaturahim? Ya, karena ada masalah duniawi. Masalah dunia. Ini kadang-kadang orang bisa memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi Musa, segera minta maaf, beri maaf. Kalau sudah kalian meminta maaf dan memberi maaf, niscaya Allah akan turunkan hujan. Alhamdulillah keduanya minta maaf, bibi sama ponakan minta maaf, bibi ya ponakanku saya maafkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu langsung ada awan gelap, langsung ya kilat, langsung turun hujan saat itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ada 1, 2, 3 orang aja memutuskan tali silaturahim itu berpengaruh jauh daripada hujan. Apalagi orang berani memutuskan tali silaturahim gara-gara beda paham, gara-gara ya suatu hal dan lain sebagainya. Maka kita senantiasa jangan berlama-lama memutuskan tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ayuhan nas, hai sekalian manusia, ketika sudah di Madinah. Absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, ngasih makan sama orang lapar. Wasilul arham, hubungkan tali kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, ini pesan Nabi kita Muhammad SAW. Wasilul arham, hubungkan tali silaturahim dengan karib kerabat. Lalu yang keempatnya adalah melakukan qiyamul lail wan nasu niyam di saat orang tidur. Jadi 4 inilah yang menjadi pesan Nabi Muhammad kepada para sahabat, baik muhajirin ataupun ansor. Tebarkan salam. Orang ngasih salam itu dia akan senantiasa diliputi rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya setiap ketemu sama siapapun kasih salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu doa supaya kita dapat 3 ya manfaat tadi. Kita butuh di dunia ini jamaah rahimakumullah sampai dibawa ini 3 ke negeri akhirat, yaitu keselamatan, ya, rahmat dan keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 3 poin ini kita dapat keselamatan dari Allah, kita dapat rahmat dari Allah, kita dapat berkah dari Allah, maka bisa dipastikan hidup kita ini akan bahagia dunia dan akhirat. Selama di dunia diselamatkan semua indrawi kita oleh Allah, maka orang yang sering ngasih salam itu insya Allah akan dijaga Pak, indrawi kita, karena doa keselamatan buat kamu. Ya, selamat matanya dari melihat hal-hal yang tidak baik, selamat pendengarannya, selamat lisannya, selamat tangannya, selamat langkahnya, selamat itu hatinya, lalu cenderung melakukan amalan-amalan yang baik dari kekuatan doa salam tadi. Warahmatullah, kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jamaah rahimakumullah, disebabkannya orang itu dikabul hajatnya karena memang dia disayang oleh Allah. Kita butuh nih hujan.
maka tidak ada cara adalah gapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kamu, maka mudah-mudahan kita pun cenderung melakukan amal-amal kebaikan dari sebab keberkahan, manfaat, afsus salam, menebarkan salam. Kita menjadi orang yang senantiasa terus gemar melakukan kebaikan, karena kebaikan itu mendatangkan rahmatnya Allah. Mohon maaf hadirin, kita bisa senang melakukan kebaikan itu karena memang kita dirahmati oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah yang sore ini dia masih ada di perjalanan, tapi dia tidak menyempatkan waktunya singgah sejenak datang ke masjid, lalu mengambil air wudhu, lalu dia sholat maghrib, lalu dia berdoa, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi hari, siang sampai sore ketemu maghrib, dia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan dia masih diberikan waktu kesempatan untuk memperbaiki amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu hakikatnya bentuk syukur, Pak. Jadi kita enggak ibadah juga Allah enggak rugi, yang rugi kita. Maka dapat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita mengambil air wudu, dengan asbab kita takbir, dengan asbab kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, lalu tasyahud akhir, lalu salam. Orang yang sholat itu bisa dipastikan diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang sholat itu bisa dipastikan dapat rahmat dari Allah. Orang yang sholat itu bisa dipastikan dapat pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau lagi ada masalah hadirin, nggak usah kita curhat ke orang, apalagi bikin status hari ini galau. Iya, hari ini suntuk, hari ini bingung. Orang jadi tahu kalau kita lagi bingung. Yang bagus hadirin, kalau kita ada sesuatu ujian, kan yang namanya ya Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, tergantung manusianya ini pada posisi mana. Kalau orang yang beriman, ujian. Kalau orang yang kadang kala STMJ, sholat terus maksiat jalan, ini teguran. Yang ketiga nih, azab. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tergantung ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, ini bentuk kasih sayang Allah, ujian supaya bagaimana orang tadi ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dikuatkan itu oleh Allah, bagaimana kesabaran yang luar biasa. Ada hikmahnya, Pak. Kan kadang-kala kita nih diuji, mohon maaf, ada kala kita sehat, pasangan kita sakit. Kita sehat, pasangan kita sehat, kadang anak sakit. Suami, istri, anak-anak sehat, kadang orang tua sakit. Orang tua kita sehat dua-duanya, mertua sakit. Itu ujian. Maka setiap ujian itu kita senantiasa terima dengan lapang dada. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang mendatangkan ujian ini adalah Allah, dan yang menyelesaikan ujian itu hanya Allah. Hadirin, yang tahu permasalahan hidup kita ini Allah. Yang tahu keinginan hati kita mau apa nih Allah. Makanya kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ini sumpah hidup, semakin sempit nih hidup.
Tapi semakin kita tambah iman kepada Allah, makanya iman ini perlu dicas hadirin. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, cas imanmu dengan memperbanyak membaca kalimatut thayyibah. Kalau saya hadirin mohon maaf, kalau di rumah ada tasbih saya puterin tuh tasbih. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, ya Allah 100 kali, ya Latif 100 kali, ya Wasi 100 kali, ya Wahhab 100 kali, ya Hanan 100 kali. Jadi jamaah rahimakumullah, di rumah itu duduk pegang tasbih sambil zikir. Minimal yang sudah kita tahu istighfar perbanyakin. Karena orang istighfar itu mendatangkan tenang jiwa. Biar kita nggak megang duit banyak, ya cuman di bank hanya 300 juta hadirin. Alhamdulillah, amin Pak, ini didoain nih, amin. Kan gak ada yang tahu kita ya isi iya. Udah pokoknya udah belajar baik sangka aja sama Allah. Ya, ngeluh, enggak usah ngeluh ke orang. Curhat adanya ke Allah. Curhat aja ke Allah, sharing aja ke Allah. Ya Allah, saya ini butuh, karena yang tahu kebutuhan saya ini Allah. Ada kalanya kebutuhan itu langsung dikasih, ada kalanya ditangguhkan oleh Allah, ada kalanya disimpan di akhirat. Ada yang langsung. Karena itu ayat Al-Qur'annya begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku astajib lakum, maka Allah akan penuhi kamu. Ini fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Artinya nggak mungkin nggak dikasih. Cuma nunggu timing yang pas dari Allah, waktu yang tepat dari Allah. Kalau dikasih sekarang kita nih lupa Allah. Makanya sabar aja Pak, doa mah terus. Kayak saya doa Pak, ya Allah pengen haji, pengen umroh ya Allah. Saya pengen beli rumah yang sebelah sono ya Allah, orangnya nggak ada pulang kampung. Bener Pak, ya, saya yang tahu kan Allah ya. Curhat aja ke Allah. Curhat ke Allah. Jangan kita curhat ke sebelah kita. Saya pengen banget beli rumah ono. Punya duit kagak lah, kagak bakal saya beli. Jadi curhatnya ke Allah. Di sujud terakhir di saat sholat tahajud minta sama Allah, ya Allah, ono rumah sebelah sono ada tulisannya dijual. Mudah-mudahan ya Allah jadi milik saya. Emang susah bagi Allah? Gak ada yang susah. Kun fayakunnya Allah. Kalau Allah ngasih rezeki ini jalannya banyak banget. Wong di dunia ini mohon maaf jamaah rahimakumullah, ibaratnya cuman hanya satu pasir yang kita dapat, itulah dunia di mata Allah. Sampai hari kiamat Pak, yang namanya dunia nih dipakai sama semua manusia di muka bumi ini, satu nikmat itu tidak akan habis sampai hari kiamat. 99 nikmat disimpan dalam surganya Allah. Secuil Pak, sebiji zarrah dunia ini kecil, itu jadi rebutan orang Pak. Nurani kita nih sebenarnya bisa ngejawab Pak. Nurani kita nih subhanallah udah ada itu pertanyaan dan jawaban. Kita udah tahu, kita udah paham bahwa dunia ini pasti bakal ditinggal sama kita. Nurani begitu. Nurani mau ngomong, udah jangan ngoyo banget apa dari dunia, sedang-sedang aja. Yang penting maksimal usaha, doa, usaha wajib. Tapi kalau belum, jangan pernah kita ngeluh sama Allah. Yakin sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Doa di setiap waktu, keringat yang kita pakai dalam usaha kita dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara keinginan belum kita wujudkan dari Allah,
sesungguhnya permohonan kita disimpan di akhirat menjadi kekayaan buat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tetap kita ini terus berjalan, nikmatin hidup aja. Apalagi kita udah usia 50 tahun, udah banyak nikmat yang udah dikasih sama Allah. Dari kita nggak punya apa-apa, dari usia 25 tahun hadirin, kita rumah tangga, punya rumah, BTN, bayar tapi alhamdulillah dapat 25 tahun kebeli motor 3 tahun lunas, alhamdulillah. Anak proses dari TK sampai perguruan tinggi, lulus S1, punya pekerjaan, lalu masih ngeluh sama Allah. Dikasih istri kita yang masakin kita sebenarnya, benar gak Pak? Bapak sayang gak sama istri? Sayang banget. Jangan sayang doang, sayang. Sayang banget kita sama istri. Jujur Pak, mohon maaf, Bapak sering gak bilang ketika dibikinin sama istri teh manis, udah disiapin teh manisnya sama istri, ini saya teh manisnya udah jadi, makasih Umi, makasih Mama. Kalimat sederhana tapi bisa membuat bangga sama istri kita. Ada ridho dari Allah. Makasih sayang teh manisnya, makasih sarapannya. Cuma jangan makasih doang, sesuaikan uang belanja. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak silakan Pak, diminum, dimakan. Jamaah udah bebas, mau makan gak ada yang larang. Pak Ustadz mah 2 plastik juga nanti habis ceramah. Enakan jamaah dari Ustadz mah, cuman jangan iri kalau 2 sama 1. Makanya enak jadi Ustadz tuh. Iya, barokah jadi Ustadz, Masya Allah. Apalagi undangan, orangnya masih di rumah Pak, parcelnya udah nunggu, amplopnya udah nunggu. Padahal Ustadz kesana nggak butuh amplop, bukan, isinya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalanin aja nih hidup terus. Rezeki udah diatur sama Allah, selama kita masih hidup pasti dijamin sama Allah. Ya rezeki kita, rezeki pasangan kita, rezeki anak kita, rezeki cucu kita, ya udah dijamin sama Allah. Nah sekarang nih kita nih tadi minta tuh yang namanya 3 poin tadi. Keselamatan, rahmat, keberkahan. Ini yang kita cari, berkah juga nih hidup nih. Punya rumah yang berkah, punya kendaraan yang berkah, punya pasangan yang barokah, punya anak yang barokah, punya sahabat yang barokah, punya usaha yang barokah. Ini yang kita minta. Rumah yang barokah Pak, bawaannya kalau udah masuk rumah ya enak, betah Pak di rumah. Sebab ada juga orang masuk rumah nggak betah, pengennya di luar rumah, pengennya di luar rumah layap nunggu hati. Ini serius Pak, jujur nih Pak. Iya, ada ibu-ibu curhat, Ustadz, saya punya suami jarang di rumah, mancing melulu. Maaf ya, jangan dikasih tahu. Makanya saya pakai mic nih. Maaf Pak. Allah Akbar. Kebetulan ini istri yang curhat nih, yang suaminya Pak deket juga sama saya. Tetangga. Jadi kata saya gini ya, yang penting udah ngasih uang belanja, udah Pak Ustadz gitu mah udah. Yang penting waktunya sholat, suami sholat. Iya.
Namanya hiburan nggak apa-apa. Terus yang penting jangan judi. Nah gitu, ya kan? Jangan. Udah jangan ngomongin mancing. hanya sekedar nggak apa-apa, namanya juga hiburan ya, begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahlah ini yang kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari kita makan pun minta berkah, Allah mabarik lana, ya Allah berkahi kami ya Allah. Sebab dari makan, dari minum jadi energi, Pak. Dari energi itu subhanallah jadi pemikiran, ya kan, jadi ucapan, jadi tindakan, semuanya. Dari makanan yang berkah, dari energi yang berkah, berpikir pun barokah, ucapan pun barokah, aktivitas pun barokah. Yang kita dapat pun hasilnya adalah barokah. Barokah. Bikin rumah, alhamdulillah barokah. Biar rumahnya nggak gede, ya timbang di bawah 4 kamar, di atas 5 kamar, termasuk di atas laginya kandang burung. Iya, orang yang suka burung nggak apa-apa, buat hiburan juga di atas. Asik banget Pak, dinikmatin di hidup nih, jangan dibikin susah, jangan perhitungan kita punya duit ditabung-tabung buat apa? Iya kan, makan yang enak, punya tabungan, tapi waktu makan yang enak. Istri kita pengen jalan-jalan Pak, kalau punya duit, ya kan? Kalau punya duit jalan-jalan. Silaturahim kita ke orang tua, ke mertua, ke guru kita, nikmatin hidup ini. Ada rezeki masak yang banyak, undang tetangga-tetangga kita, makan bareng sama kita. Inilah amalan-amalan orang-orang salihin seperti itu. Nah, ngopi, ngopi, pakai WA grupnya. Ayo yang mau ngopi ke rumah, tapi jangan lupa bawa murah. Jangan tekor nanti. Oh, pada datang silaturahim. Nabi tuh pas seneng kalau rumahnya didatengin tamu, seneng. Sehari kalau Rasul tidak kedatangan, sahabat sedih, Pak. Karena tamu mendatangkan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim kenapa Khalilullah, kekasih Allah? Karena selalu memuliakan tamu. Apalagi kita datangnya ke orang soleh, ke orang alim Pak, orang punya ilmu. Iya sunnah. Pak soleh. Iya sunnah. Allahu Akbar. Berkunjung kepada orang alim itu sunnah. Ada rezeki. Saya pengen gitu kan, pagi-pagi silaturahim ke ustaz, ke kiai, beli sarapan lontong sayur, kan gitu ya. Lontong sayur sama tahu 8. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz sehat, alhamdulillah. Mau silaturahim Pak Ustaz, minta doanya, minta barokahnya. Datang ke Pak Ustaz, didoain sama Pak Ustaz, sarapan sama Pak Ustaz. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau datang ke gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Subhanallah jamaah rahimakumullah, itu Imam Syafi'i ketika datang ke gurunya itu makanan Pak dihabisin, bahkan nambah, minum dihabisin. Ditanya nih sama anaknya Imam Malik ke Imam Malik, wahai ayah, kok Imam Syafi'i kayak orang kelaparan? Maka kata Imam Malik, bukan begitu. Orang tahu ilmu kalau makan di rumahnya kiai, walaupun udah mohon maaf ya nggak begitu lapar banget, tunjukkan bahwa menikmati makanan yang dihidangkan oleh kiai. Karena makanan yang di rumahnya guru, di rumahnya kiai itu membawa barokah, dan kalau seandainya kurang sehat badan itu jadi obat. Cuman jangan dipraktekin Pak kalau ke rumah saya. Datang ke rumah saya habis subuhan. Itu jadi obat nanti.
airnya jadi obat, semua makanan di orang alim itu jadi obat. Beda Pak. Kenapa rumahnya orang alim, orang yang punya ilmu itu hidup dengan suasana surgawi hadir. Ada Quran dibaca di sana, ada zikir dibaca, ada sholawat dibaca di sana, bicara masalah agama di sana. Ada makanya suasananya. Maka suasana surga sebelum surga itu kita ciptakan bisa di rumah kita hadirin. Ya surga dunia. Pagi-pagi murotal Quran Pak, usahakan murotal Quran ba'da subuh. Terus kalau bisa ba'da subuh makruh tidur. Memang paling enak tidur habis subuh. Oh udah luar biasa, nikmat banget. Kadang zikir mah zikir Pak, tasbih sono. Iya, nikmat tidur ba'da subuh, makruh. Jadi yang bagus ya rahimahullah ba'da subuh kita zikir. Zikirnya boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau boleh sholawat sallallahu alaihi Muhammad atau baca Quran silahkan apapun itu ba'da subuh sambil menunggu waktu Isra jam 6:10. Usolli sunnatal Isra rakaatain itu pahalanya seperti orang melakukan ibadah haji dan umroh yang diterima. Ibadah haji dan umroh yang diterima hadisnya sahih 3 kali seperti orang ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Habis Isra jam 6:30 duha. Habis duha baca Quran. Allahu Akbar. Di saat Allah turunkan rezeki dibuka dengan amal-amal yang saleh, gak mungkin doa kita gak dikabul sama Allah. Terus mau ngapain lagi pagi-pagi nanti? Jangan langsung ngopi sama roti. Habis subuh kopi sama roti, perut kenyang, nyender tidur. Zikir hadir. Anak cucu kita butuh doa dari kita hadirin. Anak cucu kita, cicit kita butuh doa dari kita. Mumpung ada kesempatan waktu, yuk manfaatkan kesolehan kita ini untuk minta kepada Allah. Lalu kita nyimpen doa-doa yang baik ini supaya nanti anak cucu kita ngerasain buah doa kita buat mereka. Kita bisa seperti ini, mohon maaf aja. Bapak semua ini mohon maaf. Bisa punya rumah, punya kendaraan, bisa haji, bisa punya pekerjaan, punya anak keturunan demi Allah. Itu doa ayah bunda kita. Ayah bunda kita. Kalau ayah bunda kita nggak ngedoain kita, lalu benci sama kita, nggak sukses, nggak bisa sukses Pak. Ayah bunda kita udah nggak ada, gimana caranya Ustaz? Kesolehan kita lah yang ngalir kebaikannya buat ayah bunda. Kita baca Quran itu sampai pahalanya ke orang tua kita. Kita sholat berjamaah sampai pahalanya ke orang tua kita. Dengerin taklim seperti ini, itu sampai pahalanya ke orang tua kita. Itulah tanda bakti kita anak terhadap orang tua. Sibukkan dengan kesolehan, sesungguhnya itu membuat bangga orang tua kita yang sudah tidak ada. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Oh ya. Ya, jadi kalau seandainya kita dikasih salam sama orang yang non muslim, kita jawab alaik. Alaik. Alaik aja. Ya, alaik gitu aja udah. Kamu maknanya kamu alik. Jadi nggak usah alika salam atau alikum salam. Keselamatan buat kamu doa. Artinya doa itu nggak boleh. Maka mereka tidak layak dapat doa dari kita untuk memperoleh itu karena tidak ada contoh. Ya, jadi alaik aja. Kecuali kita nggak tahu. Kita dalam rumah ada yang ngasih salam, Waalaikum, Waalaikumsalam. Giliran dibuka, yang bukan lagi dari kita gitu kan, dasar muslim. Maka itu karena tidak tahu dimaafkan sama Allah, dimaafkan sama Allah. Iya.
Jadi sama juga Pak, saya tuh kadang-kala karena dia ya anak-anak santri gitu kan, saya kasih salam kalau di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam Abi, waalaikumsalam. Atau anak santri juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang anak kecil non muslim ngasih salam, waalaikum Abi, kum. Iya kum, kum aja, ya kamu gitu ya. Jadi emang dari Nabi seperti itu. Jangan dijawab dengan sempurna seperti kita jawabnya kepada ikhwan kita muslim. Begitu Pak. Baik. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Cukup ya. Iya. Baik. Ustaz tuh senang kalau nggak ada yang nanya. Berarti pada jelas semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus untuk senantiasa haus dalam amal-amal kebaikan. Menanti, Pak. Ada keterangan itu. Orang yang menanti setelah sholat, kapan waktu sholat, itu termasuk orang yang disenangi oleh Allah. Kapan ya Isya? Lalu habis Isya kita tidur. Lalu dalam tidur pun udah niat, ya Allah, saya bangun pengen tahajud. Nanti pada tahajud saya pengen sholat berjamaah, ya Allah. Jadi yang ada dalam hati kita ini niat selalu pengen ketemu lagi, pengen lagi melakukan amal saleh. Amal saleh. Karena memang jamaah rahimakumullah, rohani kita ini, batiniah kita ini kan sebenarnya cenderung gak mau jauh dengan Allah. Nurani hati kita ini pengennya deket sama Allah. Karena memang mengakui, Pak, sebenarnya setiap orang itu fitrahnya mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya pernah dengar itu cerita, hadirin, orang non muslim ya, ketika dia naik ya kendaraan, ada satu musibah, tolong saya ya Allah, ya Allah, ya kan? Jadi jamaah rahimakumullah, dia sebut itu Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, cuman faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nuraninya ketika dia dalam kondisi kesulitan, kepepet, terdesak, tidak ada yang dipanggil kecuali oh my God, Tuhan tolong. Dan dia sebenarnya meyakini yang menolong itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena jemaah rahimakumullah tadi dari kecil dia mengikuti ayah bundanya. Makanya kan dalam hadis begitu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir sebenarnya itu Islam. Fitrah di sini kata Nabi adalah Islam. Fa abawahu yu'awidanihi aw yunasrani aw yumajjisani. Tergantung si cabang bayi yang tadinya muslim tadi, ayah bundanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Kita alhamdulillah lahir diajarin sama ayah bunda, ya, sama ayah kita. Dididik oleh ayah kita biar kita sholat 5 waktu. Diajarkan itu ilmu Al-Quran, diajarkan itu akhlak. Sampai kita meninggal pun subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Kita dalam keadaan muslim karena Allah berpesan bagi setiap khotib menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Itu kata Allah. Makanya Islam itu, hadirin, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga adalah nikmat kita diberikan agama yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu meninggal pun subhanallah, kita ini Pak dimuliain sama Allah, dimandiin. Kenapa kita kalau meninggal dunia kudu dimandiin, hadirin? Karena kita mau menghadap yang maha suci, kita kudu suci. Kita kudu suci. Kenapa harus pakai kain yang putih? Simbol bahwa suci. Allah senang sama orang yang bersih. Lalu diajarin, hadirin, dihadapkan ke kiblat. Kita mau ketemu sama Allah
Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi kita akan dipastikan oleh Allah. Dua pilihan dari Allah. Apakah dapat raudhah min riyadil jinan atau hufratan min hufari niran? Dapat taman surga atau sebaliknya dapat daripada siksaan api neraka Allah. Kita Pak yang harus bersungguh-sungguh upaya, dan kita harus husnudzon, berbaik sangka bahwa amal soleh inilah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Dari sebab Allah ridho, tidak akan mendapat kesulitan kecuali kita akan diamankan nanti di alam barzakh, seperti pandangan melihat ke depan yang tidak ada ujung, tidak ada batas. Itulah tempat bagi orang yang beriman nanti di alam kubur, lebih luas, lebih indah dari saat ini yang kita tinggali di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kalau Allah panggil kita dalam keadaan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah dan mampu mengucapkan kalimat thayyibah, dan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.